Jenengan tadi sudah menyampaikan ke kami hasil dari lokakarya orientasi, terus tindak lanjut dari hasil pembelajaran, apa yang sudah disampaikan di apa nanti itu diterapkan di dalam kelas. Nah, sekarang kekhawatiran juga yang Ibu sampaikan sudah kami terima informasinya. Terus sekarang ini tentang pembuatan kerangka portofolio. Eh, jadi saya mau tanya beberapa hal. Nanti seumpamanya ada beberapa hal tentang portofolio digital yang belum Ibu paham, bisa ditanyakan. Iya. Terus Ibu, media atau platform apa yang Ibu gunakan dalam membuat portofolio digital? Seperti yang diajarkan Pak Sahlan kemarin, yaitu dari Google Sites. Google Sites, oke. Iya. Berarti Ibu sudah membuat Google Sites nggih? Sudah membuat Google Sites. Ya, jadi saya juga melihat secara sekilas. Iya, Dan kemarin. itu sebenarnya konten-kontennya itu konten-konten Ibu sudah menyetorkan ke saya kan? Nggih. Dan saya juga mohon maaf kemarin itu pada saat rapat koordinasi dengan PP di Gresik itu saya menampilkan punyanya Ibu. Dan mereka mengapresiasi, Bu. Ternyata itu bagus. Saya punyanya Pak Salman jenengan Pak Salman sama siapa satu lagi, Bu Ita. Iya, itu saya tampilkan. Kebetulan saya diminta untuk menjelaskan beberapa hal. Berarti Ibu menggunakan itu ya, Google Sheet ya. Iya. Terus komponen apa saja yang Ibu sudah dituangkan dalam portofolio digital? Nah, itu Bapak yang saya mau mendiskusikan tentang siap. itu. Di situ kan ada project, sebentar ya. Saya kemarin tuh saya ada project dan macam-macamnya. Terus itu saya yang kurang paham, apakah itu harus diganti atau gimana ya Bapak ya? Diganti apanya, Bu? Seumpama di situ kan ada video. Nah, itu saya kemarin itu cuma sampel saya gini. Ini video itu maksudnya untuk yang kita ketika tugas kita yang video dimasukkan situ semua apa gimana? Kalau kalau yang kompleks sih, Bu, ya maksudnya yang itu isinya kompleks itu monggo, lebih bervariasi lebih baik kan gitu. Jenengan punya video yang bagus, silahkan dimasukkan ke situ. Terus apakah selain apa itu kan di set itu ini Bapak ya, saya itu kan ke punya saya yang masih agak sebenarnya saya agak bingung memasukkannya. Ini saya itu kemarin hanya mencoba saja, karena memang saya kurang paham. Memang saya sengaja untuk nanti untuk ini saya tanyakan ke sini. Ini saya tulis seperti ini, apakah sudah benar atau gimana Bapak? Seumpama kita dari adanya ini ini banyak ini saya dibuat judul satu-satu apa gimana Bapak? Gini, kalau saya ngasih saran di aksi nyata, kan aksi nyata itu ada aksi nyata satu itu di dalam folder, maksudnya aksi nyata itu folder, masukkan aksi nyatanya itu, setiap aksi nyata itu dikasih judul, itu masukkan ke folder itu. Folder mana itu? Dimasukkan foldernya kemana? Upload kemana? Upload di sini. Jadi sampean buat itu, berarti buat folder ya? Iya, buat folder. Itu diletakkan di mana? Di sini? Di sini boleh, di sisi atas, ke atas. Oh, ke atas. Atau maksudnya halaman, kalau web halaman. Saya kurang paham ini. Saya tahunya kan ada cuman gini aja. Di sini tuh ada bukan ini berarti nggih, bukan yang seperti ini. Bukan. Ini sudah tidak pinjam mouse-nya. Ini page ini. Jadi ini diganti ini. Yang about-nya apa? About-nya diganti, ini juga mungkin diganti. Ini diganti namanya ini.
Ini mana Rini? Rinimnya nggak ada Rini. Nggak ada nih. Propertis Pak. Properties. Uploadnya dikasih. Itu ini kan mungkin dikasih apa profil, berarti ini mungkin diberi nama profil jenengan mungkin nulis profilnya di sini. Jadi Berarti nanti ada di profil saya sini. di situ Nah, semua. di sini profilnya ada di sini semuanya. Oh iya, ke Nah, yang education dan kedua lain ini diganti dengan apa kira-kira? Pak, apa tadi Bu? Aksi nyata ya? Oh iya, aksi nyata. Ah, Aksi nyata. Tugas yang kedua apa tugas yang kedua? Tugas yang kedua. Tugas Nah, ini di aksi nyata ini aksi nyata itu hanya tugas untuk 1.1 sama 1.4 apa? Apa semuanya harus ada aksi nyatanya? tergantung tergantung tugas di LMS-nya. LMS itu waktu saya lihat memang ada aksi nyata, Iya. tapi di situ kan tidak yang di yang kita disuruh ya bisa apa yang dianjurkan lah sama Fasil itu yang 1.1 sama yang sekarang 1.4 ini membuat rancangan untuk apa sosialisasi ke rekan sejawat ini. Oh gitu. Iya. Dan ada tempatnya untuk meletakkan aksi nyata kita Di mana itu? yang di 1.4. 1.4. Iya. Itu di 1.4 itu apakah cuma satu aksi nyata saja yang apa tidak ada kolom untuk 1.1, 1.2, 1.3 nggak ada. Ya wis itu aja. Sesuai dengan perintah biar sampai lebih itunya, lebih apa namanya itu lebih nantinya konsultasikan dengan Fasil. Iya. Apa sih? Saya agak kebingungan kemarin itu mau karena yang 1.1 sama Fasil memang kan disuruh membuat aksi nyata gitu kan. Terus ada batasan waktunya sampai 9 Oktober. Oh, iya. Terus akhirnya udah terus 1.2 sama 1.2 kok tidak ada Kalau 1.2 itu yang apa? Yang visi? nilai dan peran. Yang untuk 1.3? Yang 1.3 itu visi. Nah iya, kalau menurut saya sih 1.3 itu sebenarnya harus ada aksi nyata karena di situ jenengan membuat. Nah, proses membuatnya itu kan aksi jenengan kan. Aksi jenengan mungkin berkonsultasi dengan kepala sekolah nanti itu ada apa namanya itu ada dokumentasinya, berkonsultasi dengan atau di pada saat rapat menyampaikan bahwa ini aksi nyata saya CGP 1. Jadi saya lebih cenderung kan 1.3 itu harus sebenarnya, tapi untuk pengumpulannya nggak ngerti gimana. Makanya itu diberi tugas untuk membuat portofolio digital gitu loh. Terus ini dikumpulkan di sini berarti ya? Mungkin dimasukkan ke situ. Berarti seumpama ini foldernya aksi nyata ini itu aksi semua nyata. aksi nyata diletakkan di sini semua. Iya kan di sini. Ini kalau menurut saya kan tinggal klik ini kan. Tinggal klik ini, masukkan apa? Masukkan YouTube atau masukkan apa ini map apa pokoknya aksi nyata. Kalau yang paling sering kita lihat itu video. Ya kan? Iya. Video. Jadi Kalau biasanya video yang sudah kita upload di YouTube masukkan ke sini. Iya. Ya. Jadi nanti kasih judul aksi nyata. Ini apa ini? Ini mungkin proyeknya itu aksi nyata 1.1 diganti. Jadi gitu. Ini tinggal nambah lagi ada nambah lagi di sini. Duplicate page itu Pak mungkin. Ini kan? Iya. Ini itu yang duplicate mungkin barangkali apa selain aksi nyata kemarin apa? demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual. Iya. Nah, salah ya, bukan ini ya. Apa tadi sampean? Apa tadi sampean? Duplikat. Iya, jadi aksi nyata itu kan ada di situ. Nah, itu ada duplicate page itu Pak. Nah, ini. Nah, kan copy aksi nyata nanti. Ini nanti diganti. Ini nanti ini jenengan nanti kalau di sini diisi kalau kan apa namanya tuh tadi demonstrasi kontekstual. Ini demonstrasi kontekstual 1.1. Diberi nama 1.2. Nah, jadi itu kan gitu, jadi nanti ini kan muncul di sini.
Ini bisa ditaruh di sebelahnya. Sebelahnya. Kalau publis kan nanti itu publis ya. Nih, jadi coba lihat di publis ya. Kan kalau tidak di share sampai itu nggak mungkin keluar kan? Mana lihatnya? Lihatnya mana? Ini tuh. Review. Ini kan punyanya sampean. Jadi ini bisa buka di sini aksi nyata. Terus yang berarti nanti kalau seumpama dikirimkan berarti berbentuk link kayak seperti kemarin gitu. Berarti dikumpulkan jadi satu ya Pak ya, yang di Domestika Kesehatan sendiri, satu tadi dikasih judul 1.1, 1.2, terus koneksi antar materi. Iya. Jadi itu tempat mengumpulkan tugas-tugas jaringan. Selain di apa namanya tuh di LMS, kalau LMS itu ya di situ. Makanya di aksi nyata itu usahakan kalau bisa membuat per modul itu kan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.3 itu kalau menurut saya sih itu yang harus sebenarnya. Tapi kenapa kok nggak ada link penyimpanan? Nggak ada kan, link pengumpulannya nggak ada. Iya. 1.2 sama 1.3 itu nggak ada. Hasil juga tidak menyuruh. Iya, kadang-kadang ya maaf Pak, kita itu kadang-kadang kalau nggak disuruh. Iya, memang kalau tidak ada arahan ngapain dikerjakan kan gitu. Oke, jadi ibu usahakan buat apa namanya itu aksi nyatanya. Di sini berarti komponen-komponen yang harus ibu masukkan ke sini sesuai dengan tugas gitu. Kalau yang tadi itu aksi nyata terus demonstrasi ini diganti nanti ya Bu. Iya. Ini nanti diganti nanti. Nanti terus masuk kayak refleksi 2 mingguan juga bisa. 2 mingguan pakai. Kalau 2 mingguan itu kan cuma sampai itu hanya jurnal saja kan, nggak bisa. Berarti aksi nyata, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, apalagi ada kok yang dikerjakan per kelompok itu apa? Oh, kolaborasi itu ruang kolaborasi. Kolaborasi, masa ruang kolaborasi? Bukan ruang kolaborasi namanya Bu. Kolaborasi apa sih? Iya, ruang kolaborasi. Oh gitu. Kegiatan kolaborasi aja, kolaborasi. Gitu aja nanti. Oh itu. Jadi nanti berarti buat 4 ya, buat 4 folder. Berarti ibu di sini ini membuat ini sesuai dengan apa namanya itu panduan kan ibu sudah menerima panduannya ya. Panduan yang kemarin itu di share saya. Oh iya. Berarti ibu sudah membuat sesuai dengan panduan untuk buat ini. Terus berarti yang tadi itu Pak, mohon maaf, saya kembalikan ke ini tadi. Yang awal itu ini dikosongi berarti Pak, untuk yang bawah-bawahnya ini memang dikosongi. Ini kalau sempian ini masukkan ke sini otomatis kosong nanti di sini. Iya, nggak apa-apa, nanti kan ini masuk ke menu kan, masuk ke home ini, ke halaman-halaman ini, nggak apa-apa. Jadi yang muncul di sini ya cuma ini saja, tampilan-tampilan di sini masukkan ke sub ini aja, gitu. Saya sempat memang agak kebingungan, iki piye. Saya rasa maksudnya gimana gitu, karena saya nggak ada yang saya tanyain gitu terus. Iya, sebenarnya kan sampai tanya ke Pak Salman itu ahli ternyata. Oh, Pak Salman mah sudah sangat ahli sekali. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke Pak Salman, tapi kan di sini hanya menambahkan di sini aja, Bu. Ya, di profil ini nanti mungkin apa namanya itu yang ini dimasukkan ke dalam profil ya. Kalau pembuatan ini kan memang sudah diajarkan sama Pak Sahlan waktu Lokakarya. Jadi buat ininya tok ya bisa ke sini tok saya. Terus iki gimana lanjutannya? Nanti di aksi nyata ini Pak yang saya ini kan dari kemarin di sini kan nambahkan kan? Di sini. Dari kemarin saya tunggu-tunggu itu ini jawabannya sekarang ketemu. Kalau nggak ketemu saya masih nggak tahu ini. Siap. Jadi Ibu sudah membuat, tinggal menambah tentang
apa namanya sub-sub yang perlu dimasukkan ke dalam portofolio nggih. Oke, siap. Selanjutnya Ibu, ini tentang peta posisi diri. Mungkin bisa dibuka itunya LK-nya yang posisi diri. Ada posisi diri sebenarnya. Posisi diri. LK1 kayaknya. Nggih. Coba lihat Yang ya. ini ya. Saya itu yang buat saya. Kesepakatan ini Bu. Ini yang kesepakatan. Yang posisi diri itu LK3. LK3 ya, Oh, LK3. LK3. Nggih. Iya, Dalam selanjutnya tentang apa namanya itu posisi diri dan rencana pengembangan diri dan dalam kompetensi guru penggerak. Saya perlu menanyakan beberapa ke Ibu tentang hal tersebut. Yang pertama, kompetensi apa yang sudah baik? Kompetensi apa yang sudah baik yang sudah Ibu tuliskan di sini, yang sudah baik kompetensi apa? Terus alasannya apa? Ini saya yang sudah saya tulis aja Pak. Siap. Jadi yang saya tulis di sini ada kompetensi kepemimpinan pengembangan sekolah. Berarti itu adalah yang baik menurut Ibu. Iya. Menurut Ibu, alasannya apa itu? Alasannya adalah untuk bagaimana cara sekolah ini semakin tambah maju Bapak. Itu mungkin tujuan Gi. Mungkin maaf saya potong, mungkin tujuan. Alasan Ibu menuliskan kompetensi yang Ibu sudah baik. Sumpamanya gini. Kompetensi yang sudah baik itu tentang kewirausahaan saya mungkin. Kenapa bisa begitu? Karena saya sudah dengan kewirausahaan itu saya sudah mencapai target ini. Jadi Ibu tadi kompetensinya itu adalah tentang pengembangan diri, iya Bu. Kalau pengembangan bukan, yang kompetensi Ibu yang tadi yang menurut Ibu baik apa tentang kepemimpinan pengembangan sekolah. Kenapa Ibu milih itu kompetensi itu yang menurut saya arahnya ke ekstra Pak. Oh, ke ekstra. Berarti pengembangan sekolah itu. Berarti ekstra yang Ibu kembangkan menurut Ibu berhasil. Berhasil. Oh, gitu. Selama ini sudah ada pengembangan di ekstra dan itu yang memicu saya untuk lebih saya kembangkan lagi. Oh, siap. Berarti itu alasannya ya. Iya. Berarti Ibu sudah merasa dengan kompetensi yang dimiliki ini ekstra pengembangan diri yang untuk anak-anak itu bisa meningkat. Iya. Siap. Selanjutnya terus yang perlu ditingkatkan, kira-kira apa? Kompetensi apa? Yang perlu ditingkatkan, yang merasa Ibu, oh saya ini kompetensi saya belum mampu ini, maka saya harus meningkatkan ini. Nah itu alasannya apa? Kalau yang saya tulis di sini adalah pembelajaran menggunakan IT. Menggunakan IT. Iya. Anak-anak ini salah satu hubungannya saya dengan ekstra lagi, dengan ekstra multimedia. Ekstra multimedia itu ada di sini, mulai saya masuk di sini. Ada ekstra multimedia, jadi sekitar 2 tahun dan anak-anak suka. Ternyata mempelajari multimedia itu menyenangkan buat mereka. Banyak pembelajaran termasuk saya sendiri kadang-kadang saya ikut karena memang saya juga kurang di IT kayak fotografi itu, kemudian desain video itu, terus bukan mendesain, mengedit juga itu saya sendiri itu juga tidak bisa, saya belajar. Jadi menurut Ibu karena Ibu kurang di IT, jadi Ibu untuk pengembangan dirinya Ibu itu harus dikembangkan kan gitu. Oke. Untuk media sosialnya selama ini saya sudah itulah. Mungkin selain itu ada lagi yang perlu ditingkatkan Ibu, yang perlu dikembangkan dari kompetensi selain mungkin ini tidak sempat kolaborasi. Oh gitu.
kolaborasi dengan orang lain pastinya nggih. dengan orang lain ini dalam artian saya tadi bila berbicara ya, kalau sama guru pasti sama guru rekan sejawat sama wali murid itu biar kalau semakin saya berpikiran gini semakin kita dekat dengan orang tua semakin akrab dengan orang semakin tua akrab maka itu hubungan terjalin itu akan semakin menyenangkan. Tidak ada kita itu sungkan mau ke sekolah sungkan mau nanti nggak enak itu nggak ada itu ya yang perlu ditingkatkan lagi. Terus ada lagi Bu? Pengembangan diri saya lagi ada ikut pelatihan lebih pengembangan diri ikut pelatihan. Oke, berarti pelatihan seperti workshop, Iya. Webinar atau Baik daring maupun tidak. Oh gitu. Jadi saya berusaha saya usahakan dan selalu berusaha ketika saya MGMP itu juga merupakan pelatihan buat diri saya sendiri. Itu saya selalu ikut dimanapun tempatnya. Oh gitu, siap. Yang jelas pasti masih di wilayah Gresik. Cuman pernah sampai ke Cermi, sampai ke Damian. Oh, iya, berarti karena masih bisa dijangkau kalau satu kabupaten gitu. Iya, Oh, masih iya. bisa dijangkau dan biasanya kita kalau semua agak jauh kita bebarengan naik Grab dari Bunder. Oke, terus setelah Ibu mengetahui umpan balik yang mana umpan balik ini? Umpan balik yang ini ya? Bukan. Setelah Ibu mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan dari rencana yang sudah Ibu lakukan, tuliskan di sini? Terus apa saja yang berubah? Seharusnya Bu ini nah ini loh Bu, lembar asesmen mandiri ini seharusnya ada form umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah. Ini seharusnya gini. Itu yang LK1, LK2. Iya Pak, kurang tahu saya Pak. LK2. Seharusnya itu ada umpan balik yang kan gini, Ibu kan sudah menuliskan gini kan, mengisi ini ya. Iya. Mengisi yang nomor 1, Ibu centangnya di angka ketiga. Saya bertanya kepada murid, murid hal apa yang sudah baik dari praktek mengajar. Ibu kan sudah menjawab nomor 3. 3 ini sering dilakukan, memiliki jadwal yang rutin dan banyak belum. Tapi murid Ibu itu mengisi yang 4. Maksudnya gini, umpan baliknya. Ini contoh umpan baliknya. Tidak ada yang umpan baliknya, Bu. Saya kan belum dapat itu kan. Belum, nggak tahu saya. Ini lembar umpan balik dari kepala sekolah. Nah, kepala sekolah mengisi juga. Apa nanti saya kirim ini untuk diisikan? Oh iya Pak, itu aja. Ya. Biar nanti diisikan, kita lampirkan. Ya. Ini juga dari kepala sekolah. Terus umpan balik dari rekan sejawat, umpan balik dari murid, umpan balik dari guru, sama dari kepala sekolah. Ya Pak, nanti bisa saya minta. Oke, siap. Filenya. Jadi ini tetap ini dikumpulkan terus selanjutnya ini untuk lembar kerjanya ini memang yang dikumpulkan yang mana? Yang ini tadi ada fotokopian. Dari lembar kerja ini sudah Ibu tuliskan, sudah Ibu ada kesepakatan dengan kepala sekolah, ada asesmen mandiri Ibu. Jadi saya mengapresiasi, mengucapkan terima kasih
sudah mengisi lembar kerja ini, dan ini akan Ibu sudah punya kan ini kan? Ini saya. Oke, tadi siap. saya- Jadi ini merupakan apa namanya itu, pengembangan atau kompetensi yang harus Ibu tingkatkan untuk selanjutnya. Oke. Jadi saya mengucapkan terima kasih sudah Ibu membuat ini, dan semoga nanti Ibu bisa apa namanya itu, melaksanakan semua yang ada dalam dokumen ini. Oke. Mohon bantuannya Bapak. Siap, saya bantu sebisa saya, dan itu juga apa, tanpa intervensi juga, tidak ada intervensi dari saya. Mungkin apa maksudnya itu, kamu harus gini, tapi saya akan mengapresiasi apa yang semua sudah dilakukan. Iya, tanpa bantuannya dari Bapak, maka saya bukan apa-apa dan saya tidak bisa apa-apa. Jadi saya yang butuh untuk untuk demi kemajuan sekolah, demi kemajuan diri saya sendiri. Oke, siap.